ketika kita menggoreng ikan, tidak ambil satu ruangan, apalagi kalau di rumah kita tidak ada penyedot uap itu atau ventilasinya kurang. Biasanya kalau saya tipsnya adalah hai semua, jumpa lagi di Nora Kitchen. Hari ini saya mau masak satu menu yang sederhana, yang bahan-bahannya mudah didapat dan mudah juga cara membuatnya. Kita akan buat bakwan teri basah. Apa saja bahannya? Kita langsung saja ke bahannya. Bahan-bahannya ada 250 gram teri nasi. Ini saya pakai teri nasi yang basah, ya, kecil-kecil. Ini hanya dicuci bersih, begini penampakannya. Lalu ini 100 gram wortel yang diparut ya. Bagaimana? 100 gram ini ya, cukup ya. Kalau teman-teman mau lebih banyak sayuran, silakan tambahin, boleh dikombinasikan dengan sayuran yang lain. Hari ini saya hanya pakai 100 gram wortel. Bumbu-bumbunya ada 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah yang sudah dihaluskan, juga seiris jahe yang separohnya dari irisan itu saya haluskan, separohnya tidak. Ini 2 lembar daun jeruk yang dibuang tulang tengahnya lalu diiris kecil-kecil. Lada, garam, dan nanti penyedap rasa ya. Ini ada penyedap rasa, 1 penyedap rasa, 1 blok ya. Ini untuk buat tepungnya, bakwannya saya nanti pakai ukuran takaran sendok aja ya. Nanti saya pakai tepung tapioka dan tepung terigu. Oke, kita langsung ke cara pembuatannya ya. Yang pertama, kita mau masukkan dulu wortelnya. Lalu kita masukkan bumbunya. Oke, bumbunya, daun jeruknya masuk, ladanya masuk, kaldu bubuknya masuk, dan garam. Ini saya pakai sekitar 1 sendok teh garam. Kita aduk dulu sampai tercampur ya. Kenapa? Supaya bumbu-bumbunya tercampur dulu dengan ikannya, dapat mengurangi bau amisnya juga. Pastikan supaya ikan yang dipilih adalah ikan yang masih segar, supaya tidak berbau amis ya. Kalau kita dapat ikan yang benar-benar segar, tidak terlalu banyak bumbu pun ikannya tidak bau ya. Oke. Nah, setelah bumbu-bumbu tercampur rata seperti ini, nih, ya, tercampur rata, kita masukkan tepung terigu. Ini saya pakai 1, 2, 3, 4, 5 sendok makan dulu ya. Kita pakai 6 sendok makan. Lalu kita tepung tapiokanya 3. Kenapa? Tepung tapioka bersifatnya mengikat ya, jadi dia buat adonannya tidak cepat lembek ya. 3. Oke, kita aduk dulu sampai tercampur.
Kalau komposisi tepungnya terlalu banyak, teman-teman bisa tambahkan garam ya, biar ada rasanya. Ini saya tambahin setengah sendok teh garam lagi ya, karena lalu kita mau masukkan air. Kita akan masukkan airnya sedikit demi sedikit ya, jangan sekaligus. Supaya kita mau lihat keencerannya ya, tingkat keencerannya. Lagi air supaya jangan terlalu kental. Jadi total air yang saya pakai sekitar 130 ml. 130 ml ya. Adonannya jangan terlalu keras, terlalu padat, juga jangan terlalu encer. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, ini berarti total air yang saya gunakan adalah 130 ml. Oke, cukup seperti ini. Satu lagi ya, saya ada yang lupa loh teman-teman, daun bawang ya. Ini daun bawang tadi saya lupa. Nih daun bawang saya udah potong-potong, udah iris. Nah ini ada daun bawang dan sedikit seledri, karena sisaan adalah sekalian aja seledrinya. Nah jadi warnanya jadi cantik ya. Dan ini juga anak-anak pasti suka, karena untuk anak-anak yang nggak suka sayur, ini sudah komplit lah, ada sayur di sini juga, dan rasanya gurih, enak jadi pendamping nasi ya, pendamping makan nasi, atau temannya sayur asem, enak. Oke, kita langsung aja kita tinggal goreng ya. Bagaimana cara menggorengnya? Kita mau menggoreng bakwan kita, bakwan teri, kita nyalain apinya. Nah, biasanya saya dalam menggoreng, saya sediakan satu wajan yang khusus untuk menggoreng ikan, jadi tidak dicampur. Kalau ketika menggoreng ikan, biasanya saya pakai satu wajan. Nah, supaya ketika kita menggoreng ikan, tidak ambil satu ruangan, apalagi kalau di rumah kita tidak ada penyedot uap itu atau ventilasinya kurang. Biasanya kalau saya, tipsnya adalah saya memasukkan jahe. Ketika memanaskan minyak, saya memanaskan jahe, masukkan sepotong jahe yang tadi saya tinggalin, saya hanya geprek. Nah saya masukkan, jadi biar jahenya ikut tergoreng ya. Dengan begitu akan mengurangi bau amis dalam ruangan ketika kita menggoreng ikan. Nah, ketika jahenya sudah mengapung seperti ini, ibu-ibu bisa, teman-teman bisa tinggalkan atau boleh diangkat, karena minyaknya otomatis. Kalau saya, biasanya saya biarkan sampai nanti jahenya gosong sendiri, sampai gosong baru sekalian pun baru saya angkat, sekalian jadi indikator kalau minyaknya udah benar-benar panas. Nah ini udah gosong ya, saya akan keluarkan. Saya keluarkan. Oke. Nah, kalau minyak ini udah benar-benar panas, kita mau menggoreng tapi mengecilkan apinya dulu. Karena wajan yang saya pakai tidak terlalu besar diameternya. Jadi, saya kecilkan apinya. Oke, setelah kecilkan api, kita akan menggoreng adonan bakwan kita sesendok ya. Ini saya pakai sendok makan. Nah,
Lalu kita agak tekan biar dia agak kempes ya. Jadi kenapa? Supaya ikannya benar-benar matang ya. Oke, 1, 2. Karena wajannya kecil, saya hanya dapat 2 ya. Kalau teman-teman punya wajan yang besar yang dipakai untuk menggoreng, wajannya lebih besar, boleh bisa yang banyak ya. Seperti kita menggoreng bakwan biasa. Ini biarkan menggunakan api kecil ya. Oke. Kalau udah kuning, kita mau balik ya. Udah kecoklatan, kita mau balik. Ya, nanti hasilnya tuh crunchy di luar, tapi di dalamnya tuh lembut. Ya, kita tunggu lagi sampai kecoklatan. Nah, sudah seperti ini, kita mau angkat ya. Angkat. Kita sambil tirisin minyaknya. Nih, sudah benar-benar tiris, baru kita lakukan lagi sampai adonan selesai ya. Seperti tadi. Ini yang terakhir. Kita angkat ya. Boleh kita matikan apinya dulu supaya tidak gosong. Ini dia hasilnya menu kita hari ini, bakwan teri basah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe biar bisa semakin berkembang channel saya. Juga bagi teman-teman yang ada masukannya, silahkan di kolom komentar. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan share. Oke, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye.